atau nabi itu diberikan kuasa, ya, diberikan kuasa ilahi, diberikan cap jempol, diberikan materai untuk menyatakan bahwa memang dia adalah utusan dari Elohim. Lalu mereka diberikan kuasa ilahi atau mujizat. Nah, itu dia, itu yang disebut nabi. Lalu yang disebut rasul di tempat kami, saya mau tambahkan bahwa rasul di tempat kami itu adalah utusan dari Yesus Kristus. Makanya kami orang Kristen agak bingung, ya, ketika ada nabi yang disebut Nabi Muhammad atau Rasul Muhammad, tetapi dia bukan utusan dari Elohim dan juga bukan utusan dari Yesus Kristus gitu loh. Tetapi ya silakan saja, mungkin itu konsep di tempat Bapak gitu. Tetapi jelas di konsep kami, nabi itu artinya adalah utusan Elohim dan dia mempunyai materai yang sungguh-sungguh sah gitu ya. Lalu di dalam itu Bapak mengatakan Matius 21 ayat 43, kerajaan Allah akan berpindah ke tempat yang lain gitu. Nah, yang dimaksud kerajaan Allah di situ adalah pemberitaan firman Tuhan, ya. Memang bangsa Israel waktu itu, orang-orang Yahudi pada waktu itu menolak tentang Yesus, ya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu akan diberikan kepada yang lain, ya. Keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi keselamatan itu akhirnya diberikan untuk seluruh bangsa. Karena karena yang dimaksud kerajaan Allah itu di dalam Alkitab itu adalah pemberitaan kabar gembira, kabar sukacita, dan pemberitaan tentang Injil itu gitu. Jadi kabar keselamatan itu diberikan ke bangsa lain, itu artinya bahwa bukan cuma orang Israel yang menerima keselamatan dari Yesus, tetapi keselamatan itu diberikan untuk seluruh bangsa. Lalu pertanyaan saya tadi kepada Bapak Handi, jelas sekali Bapak Handi mengatakan bahwa tidak ada nubuat di dalam Al-Quran. Nah, itu dia, ya, tidak ada nubuat yang menubuatkan tentang Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Nah, itu merupakan standar buat kami, itu adalah merupakan standar. Karena apa? Karena ketika Tuhan kami mengutus ada yang akan datang yang lebih besar daripada itu, dia mempersiapkannya, dia mensosialisasikannya, dia memberitahu kepada khalayak ramai supaya ketika nabi yang ditunggu-tunggu itu atau oknum yang ditunggu-tunggu itu tidak mendadak sontak datang dan orang tidak tahu gitu loh. Karena Tuhan yang betul itu dia bekerja sangat-sangat profesional. Seorang presiden ketika dia mau datang ke negara lain, dia sudah mengirimkan WA dulu, ya, dia sudah memberikan surat pemberitahuan, dia sudah mengirimkan pengetahuan kepada orang-orang bahwa dia mau datang. Oleh sebab itu ketika dia datang, dia disambut. Ketika dia datang, orang-orang tahu bahwa yang datang itu betul-betul Bapak Presiden. Demikian jugalah dengan Tuhan kami. Yesus ketika dia mau datang dikasih tahu supaya orang mengerti bahwa memang ini berasal daripada Tuhan dan kedatangannya itu sah, tidak ada lagi keraguan bahwa dia bukan datang dari Tuhan, karena sudah dikasih tahu, sudah dikonfirmasikan. Selayaknya memang harus seperti itu. Itulah juga yang terjadi dengan Nabi Muhammad. Ketika ada nabi besar yang menjadi fenomenal seluruh alam jagat raya ini, seharusnya dia harus memang dinubuatkan di kitabnya sendiri, seharusnya seperti itu, ya. Tetapi saya nggak tahu bagaimana caranya, tetapi memang seharusnya di kitabnya sendiri, jangan di kitab orang lain, ya. Karena di dalam kitab kami pengajaran tentang kekristenan dan keislaman itu beda bagai bumi dengan langit gitu loh. Di kitab kami tidak ada satupun yang menulis tentang Nabi Muhammad, ya. Adapun yang kalian mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu hanya klaim, ya, karena sama sekali tidak berbicara tentang Nabi Muhammad. Tidak ada nubuat tentang Nabi Muhammad, ya. Karena di dalam Ulangan 34 ayat 10 dikatakan bahwa tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Uti yang telah memberikan jawaban pertama Bu Uti, ya, ini, ya, atas pertanyaan dari Bagus Handi, dan itu dia jawaban dari Bu Uti mengenai Nabi dan yang ditanyakan sama Bagus Handi dan telah dijawab sama Bu Uti. Dan kembali untuk Bu Uti untuk memberikan pertanyaannya yang kedua kepada Bagus Handi dengan waktu yang sama. Maksimal 2 kali pertanyaan dan waktu akan dimulai pada saat Ibu Uti mulai berbicara. 1 menit untuk penanya. Silakan timer. Oke, silakan Bu Uti.
Ya, pertanyaan saya, apa kategori tentang nabi di kitab Pak Handi dan apa kategori tentang rasul di kitab Pak Handi gitu. Nah, apakah Nabi Muhammad setelah itu apakah ada pengutusan untuk Nabi Muhammad gitu. Ya, apakah ada pengutusan, maksud saya bagaimana pengutusan tentang Nabi Muhammad ya? Bagaimana cara pengutusannya? Ya. Ya, hanya itu saja, Bu. Ya, itu saja. Oke, baiklah. Oke, di pause, di restart ya. Ya, itu dia dari pertanyaan dari Bu Uti, pertanyaan kedua Bu Uti yang diajukan kepada Aba Agus Handi. Dan dipersilakan untuk Aba Agus Handi memberikan jawaban kedua ya ini ya. Jawaban kedua atas pertanyaan Bu Uti, dan waktu yang diberikan kepada Aba Agus Handi adalah 5 menit dan akan dimulai pada saat Aba Agus Handi berbicara sekarang. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya aku tanggapi dulu jawaban dari Bu Uci ya. Soal bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tentu Al-Quran tidak akan menubuatkan tentang diri Nabi Muhammad secara langsung, maksudnya itu. Tetapi dalam ayat-ayat Al-Quran yang sudah aku sampaikan tadi, itu ada wahyu Allah yang kemudian direkam kembali di ayat-ayat Al-Quran yang ditujukan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu mengenai akan datangnya nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah SAW. Jadi mohon dipahami secara komplit. Kemudian ketika Bu Uti tadi menjawab soal definisi nabi, itu nanti akan menjadi bahan pertanyaanku yang selanjutnya. Tetapi di sini saya mau merespon dulu bahwa soal kerajaan Allah akan berpindah ke bangsa yang lain. Saat itu Yesus mengatakan kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Artinya yang diajak ngobrol, diajak berkomunikasi oleh Yesus ini adalah kaumnya Yesus. Akan berpindah dari kaumnya Yesus kepada bangsa yang lain. Jadi kerajaan Allah ini adalah bangunan-bangunan sendi-sendi agama, ajaran-ajaran Allah itu nanti kemuliaannya akan berpindah ke bangsa yang lain. Dan bangsa yang lain ini kalau kami memahaminya, ada dua bangsa besar yang semuanya bermuara kepada Abraham, yaitu keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Tentu saja ketika di situ dikatakan akan berpindah ke bangsa yang lain, tentu saja yang dimaksudkan atau yang dipahami oleh kami bukan lagi pada keturunan Ishak, melainkan keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bangsa yang lain itu adalah bangsa Arab yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, bukan Romawi dan lain sebagainya. Itu responku. Kemudian kalau soal pertanyaan Putih tadi bertanya soal nabi. Kalau dalam Islam itu definisi nabi itu adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Itu nabi. Jadi kalau dalam Islam itu dipahami Adam itu adalah nabi. Karena dia manusia. Bagaimana dia bisa hidup di dunia ini tanpa pedoman, tanpa informasi, tanpa wahyu dari Allah? Itu pengertian nabi, itu orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Kemudian titik singgungnya dengan rasul. Pengertian rasul ini adalah utusan. Tentu kalau dalam Islam yang dimaksud rasul itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Bukan utusan manusia. Mungkin Bang Yuda bisa menjadi utusanku, tapi bukan Rasulullah, Rasul Hendi dan lain sebagainya. Kalau definisi dari Rasul itu orang yang menerima wahyu dan punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi dengan kata sederhana bahwa setiap Rasul itu adalah Nabi dan setiap Nabi belum tentu Rasul. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW itu kadang juga disebut sebagai Rasulullah, kadang juga disebut sebagai Nabi Allah. Demikian juga Isa. Itu jawaban dari kubu itu. Kemudian apakah ada pengutusan terhadap Nabi Muhammad SAW? Umat Islam memahami bahwa Al-Quran ini adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Otomatis ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, kemudian ada perintah untuk menyebarkan ke seluruh umat manusia. Salah satunya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi dengan redaksi seperti itu, kemudian dengan fakta bahwa beliau menerima wahyu dari Allah, tentu saja Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Demikian jawaban dariku. Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk Abagus Sandi yang telah memberikan jawabannya yang kedua atas pertanyaan Bu Uti dan juga merespon dari jawaban Bu Uti yang pertama tadi ya. Bagus sekali jawaban dari Abagus Sandi dan kita kembali kepada Abagus Sandi, namun bukan untuk meminta Abagus Sandi menjawab, melainkan untuk bertanya. Seperti biasa, ini adalah Abagus Sandi untuk bertanya kepada Bu Uti, namun kali kedua atau bagian kedua Abagus Sandi untuk bertanya. Dan waktu yang diberikan seperti biasa 1 menit, maksimal 2 kali pertanyaan. Dan dipersilakan untuk Abagus Sandi berbicara dimulai dari sekarang. Terima kasih. Agar pertanyaanku punya dasar, tolong ditampilkan Yohanes 16 ayat 7. Yohanes berapa? Halo? Kok putus lagi? Silakan Abagus Sandi. Kirain putus lagi. Abagus Sandi. Jangan dihilangkan dulu ya. Ini nanti pertanyaan kedua. Pertanyaanku kepada Bu Uti yang pertama, ketika Bu Uti tadi mengatakan atau mendefinisikan yang menjadi utusan Elohim, orang yang menjadi utusan Allah. Pertanyaanku kepada Bu Uti, ketika kaumnya kaumnya Yesus itu mengatakan Yesus itu adalah nabi dari Nazaret, kemudian banyak sekali dalam ayat-ayat Bible yang menegaskan bahwa Yesus itu utusan. Pertanyaanku kepada Bu Uti, Yesus ini sebenarnya nabi ataukah Elohim itu sendiri, nabi ataukah Allah itu sendiri, dengan pengertian bahwa nabi ini adalah utusan Allah. Yang pertama itu. Yang kedua, jika kita baca di Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di ayat yang lain bisa kita temukan Yesus meminta kepada Bapaknya untuk memberikan penolong yang lain. Pertanyaanku kepada Bu Uti, sebenarnya figur siapa yang akan datang menjadi penghibur dengan syarat Yesus itu pergi? Itu aja pertanyaan dari kedua hal itu. Terima kasih. Oke, Ya. Terima kasih untuk Abagus Sandi. Sebentar Bu Uti, sudah tidak sabar lagi ya ingin memberikan jawaban. Ya, itu dia pertanyaan dari Abagus Sandi. Diharapkan Bu Uti masih menyimak ya apa yang ditanyakan sama Abagus Sandi. Karena kita akan iklan sejenak, seperti biasa nih, iklan sejenak. Saya kembali mengingatkan bahwa acara ini disiarkan secara langsung di channel-channel kami, yaitu channel Muslim kami, channel Muslim yang pertama, ISDN Studio Channel, kemudian Farhan Muslim Channel, Nyom Nyom Channel, Ngaji Metal Channel, Yai Haidar Aqua Channel, Sahabat TV Channel, Penegak Islam Channel, Islam Bersaudara 01 Channel, Hasan Madura Channel, dan Bu Uti Uti Watimena Channel. Itu ya teman-teman ya. Bagi yang ingin menyimak acara ini di channel-channel yang saya sebutkan, silakan juga di subscribe channel-channel yang saya sebutkan ini. Dan untuk teman-teman yang berada di live chat YouTube, jika ingin bergabung ikut tadarusan, ada di channelnya ini ya, Yai Haidar Aqua Channel. Link Zoom-nya tertera di sana. Jadi mungkin mempermudah bagi teman-teman yang ingin bergabung, dan teman-teman yang berada di yang berada di Zoom, partisipan yang berada di Zoom, khusus untuk teman-teman Muslim, saudara Muslim yang ingin bergabung di room tadarus, silakan tulis di kolom chat tagar tadarus, nanti akan ditarik sama Bang Arman. Oke, kembali lagi kita kepada acara. Silakan untuk Bu Uti yang ingin akan memberikan jawabannya atas pertanyaan dari Abagus Sandi. Silakan Bu Uti, waktunya seperti biasa 5 menit dan akan dimulai pada saat Anda berbicara. Ya, terima kasih ya. Tadi Pak Gus Handi sudah mengatakan nabi itu artinya utusan
yang menerima wahyu gitu ya. Nabi adalah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Tetapi saya pernah membaca Al-Qur'an ya. Saya pernah membaca Al-Qur'an, lalu saya lihat di situ di dalam An-Nahl ya 68 ya. Dikatakan di situ bahwa wahyu itu juga diturunkan kepada lebah gitu loh. Binatang lebah itu. Apakah pertanyaan saya, apakah lebah itu juga adalah seorang nabi ya? Karena kata Pak Gus Handi, keturunan nabi itu adalah yang menerima wahyu. Jelas di dalam An-Nahl 68, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah ya, kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibikin manusia. Pertanyaannya, apakah ya lebah itu juga adalah wahyu? Ketika Pak Agus Sandi mengatakan bahwa nabi itu adalah sang penerima wahyu ya, karena saya mendapatkan ada juga di ayat di Al-Qur'an bahwa lebah juga menerima wahyu ya. Lalu dikatakan bahwa Pak Gus Handi tadi tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Saya bertanya di mana cerita tentang pengutusan dari Nabi Muhammad ya. Apakah Nabi Muhammad itu diutus sama seperti Nabi Musa, Nabi Israel? Ketika Nabi Musa diutus, dia bertemu langsung dengan Tuhannya. Tuhannya menampakkan dirinya dalam nyala api, lalu Musa bertemu gitu loh. Lalu Musa diperlengkapi dengan yang saya bilang itu, dengan tanda-tanda mujizat ilahi. Musa mempunyai kuasa, mempunyai cap jempol. Musa diberikan kuasa mujizat ilahi untuk menyatakan bahwa dia sah adalah utusan dari Elohim ya. Saya mintanya yang seperti itu. Lalu ketika Bapak mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada nubuat yang menubuatkan tentang Muhammad, karena Al-Qur'an itu jelas adalah, kata Pak Handi, adalah perkataan-perkataan Nabi Muhammad dalam rangka dia sudah menerima wahyu ya. Tetapi nubuat tentang bahwa Muhammad akan menerima wahyu, akan dijadikan sebagai alat Tuhannya, tidak ada ya. Jelas artinya boleh salah mengartikan bahwa memang tidak ada nubuat mengenai Nabi Muhammad yang akan menerima wahyu, yang akan menjadi nabi besar, dan yang akan menjadi penerus katanya untuk penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya. Tidak ada nubuat untuk itu. Lalu saya juga minta supaya Pak Handi tunjukkan kepada saya bagaimana proses pengutusan Nabi Muhammad menerima wahyu, dan bagaimana proses dia menjadi utusan Tuhannya gitu, menjadi utusan Allah. Lalu pertanyaan dari Pak Handi, dikatakan Yesus sebetulnya adalah nabi atau utusan. Yesus adalah nabi, adalah utusan, adalah anak manusia, adalah anak Allah, dan sekaligus adalah Allah Bapa gitu kan. Karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yesus ketika dia menjadi manusia, dia disebut anak manusia, dia disebut utusan, dia disebut anak Allah, dan dia disebut juga nabi. Tetapi yang perlu diketahui adalah ketika Yesus itu dinubuatkan, Yesus mengkonfirmasikan dirinya dengan terang bahwa dia sudah ditulis oleh Musa. Musa telah menulis bahwa akan dibangkitkan seorang nabi bagimu, seorang nabi akan dibangkitkan bagimu, tepat seperti yang kamu minta dahulu. Dan Yesus sudah mengkonfirmasikan bahwa dialah yang dimaksudkan atau dialah yang dinubuatkan oleh Nabi Musa. Jadi tidak ada kesempatan atau tidak ada link di tempat lain yang mau mengklaim bahwa nubuat Nabi Musa bahwa akan ada nabi itu adalah untuk mereka, karena sudah dikonfirmasikan oleh Yesus. Dan ayat itu juga menubuatkan bahwa akan ada nabi itu sesuai dengan permintaan bangsa Israel ingin bertemu dengan Tuhan mereka dalam wujud seorang nabi. Lalu Elohim menyanggupinya. Mereka mengatakan Elohim mengatakan bahwa akan ada nabi yang adalah konteksnya adalah Tuhan yang menampakkan diri tanpa membuat bangsa itu mati. Lalu pertanyaan tentang roh penghibur di dalam Yohanes 14 ayat 16 itu adalah Roh Kudus ya, karena itu diperuntukkan untuk murid-muridnya, dan Roh Kudus itu akan diam ke dalam diri murid-muridnya. Dan itu adalah konteksnya bahwa Yesus tidak mau meninggalkan murid-muridnya itu seorang diri, lalu dia akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan diberikan untuk murid-muridnya. Bahkan Yudas mengatakan, Tuhan, kenapa ini hanya untuk kami bukan untuk dunia? Lalu Yesus mengatakan memang untuk murid-muridnya, dan itu sudah turun roh itu di hari Pentakosta. Jadi nggak ada alasan untuk mengatakan bahwa itu menubuatkan tentang Nabi Muhammad ya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Uti yang telah memberikan jawabannya yang juga sangat bagus. Apa namanya? Ini jawaban kedua Ibu Uti ya. Dan sekarang waktunya Bu Uti memberikan pertanyaan. Oh ya, itu tadi yang tentang itu ulangan 18 sepertinya. Saya hafal itu ayatnya. Sekarang giliran Bu Uti untuk memberikan pertanyaannya yang terakhir Bu. Ya. Pertanyaan ketiga pada Bu Uti. Ya, pertanyaan saya sama yang seperti tadi. Saya Ya. maaf, saya sudah bertanya tadi ya. Ya. Saya sudah Oke. bertanya Waktunya ya. 1 menit seperti biasa Bu Uti. Ya. Silakan pertanyaan Ya. terakhirnya Ini- untuk diajukan kepada Abagus Sandi. Karena saya menemukan ayat gitu, ini jadi jelas menjadikan, lalu terlintas di kepala saya tadi Gus Handi mengatakan Nabi itu adalah yang menerima wahyu. Lalu bagaimana caranya Bapak mengatakan bahwa lebah itu juga akhirnya Nabi, karena Bapak mengatakan Nabi adalah notabene yang menerima wahyu, dan ini di dalam An-Nahl itu dikatakan bahwa Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Nah, bagaimana itu? Silakan dijawab. Apakah Bapak mengatakan bahwa lebah juga adalah nabi gitu? Lalu pertanyaan satu lagi masih sama ya, bagaimana cara pengutusan Nabi Muhammad menjadi seorang nabi gitu? Ya, silakan. Oke, terima kasih Bu Uti yang telah memberikan dua pertanyaannya. Yang pertama dari surat An-Nahl ayat berapa itu Bu kalau boleh tahu? An-Nahl ayatnya 68. 68. Oke, dan coba dibuka. pertanyaan kedua, bagaimana cara pengutusan Nabi Muhammad atau terjadinya pengutusan Nabi Muhammad? Oke, saya harap Abagus Handi bisa menjawab kedua pertanyaan dari Bu Uti ini, dan ini adalah jawaban terakhir yang diperuntukkan untuk Abagus Handi, karena selanjutnya adalah kita akan masuk sesi battle ya setelah ini ya. Oke, silakan Abagus Handi memberikan jawabannya yang sangat bagus kalau bisa untuk jawaban terakhirnya. Waktunya 5 menit dan akan berlangsung saat Abagus Handi mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Soal informasi tentang datangnya Nabi Muhammad itu bukan aku tidak menjawab. Tadi sudah aku uraikan begitu banyak ayat Al-Quran yang ditujukan atau dimuat kembali ayat Al-Quran yang ditujukan kepada para rasul terdahulu, yang di situ menginformasikan akan datangnya Nabi akhir zaman. Bahkan kalau kita lihat, kalau tidak salah di As-Saff ayat 6 itu, saat Isa berkata kepada Bani Israel itu, dia juga mengatakan bahwa setelah dirinya akan diutus seorang rasul min ba'dihi ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Ahmad itu artinya terpuji. Itu kata dasarnya adalah ha mim zal, dan itu adalah diidentifikasi sebagai Muhammad. Muhammad pun artinya terpuji. Jadi ada banyak informasi dalam Al-Quran, wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad bahwa akan ada nabi akhir zaman yang namanya Ahmad. Itu tanggapan dariku. Kemudian soal apakah Yesus itu nabi atau rasul, Bu Uti Watimana kesulitan untuk menjelaskan, karena kalau Bu Uti Watimana menjawab Yesus itu adalah nabi, itu akan bertentangan dengan keyakinan Bu Uti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, sementara nabi itu adalah yang diutus Tuhan, itu akan kontradiktif gitu loh. Dan faktanya kalau kita lihat di Bible itu begitu banyak ayat yang mengatakan Yesus itu hanya utusan. Jadi setiap yang diutus itu tentu bukan yang mengutus. Jadi ada yang berbeda. Yang diutus tentu bukan yang mengutus, yang dibangkitkan tentu bukan yang membangkitkan. Jadi ada yang kontradiktif begitu loh. Kalau nabi tentu bukan Tuhan, kalau Tuhan tentu bukan nabi. Kemudian soal penghibur atau penolong yang lain, Bu Uti mengatakan itu adalah Roh Kudus. Itu akan bertentangan juga dengan logik kita bahwa syarat datangnya penghibur itu, penolong lain itu, jikalau Yesus itu pergi. Jadi penolong lain atau penghibur itu tentu bukan Yesus. Kalau Bu Uti mengatakan itu Roh Kudus, sementara Bu Uti punya keyakinan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan, ini lalu bagaimana begitu? Ada yang pergi, ada yang datang, tapi dikatakan satu. Itu satu jawaban-jawaban yang kontradiktif. Kemudian kalau pertanyaan soal An-Nahl, bahwa lebah itu menerima wahyu, artinya lebah itu menerima perintah, menerima ilmu, menerima informasi dari Allah. Dan kalau kita membahas soal nabi itu, tentu yang ada di benak kita adalah sesosok manusia. Sesosok manusia yang diberikan wahyu sebagai pedoman hidup.
Kalau Rasul, sesosok manusia yang diberikan wahyu untuk pedoman hidup dan disampaikan kepada umatnya. Kalau soal informasi atau ilmu Allah yang diberikan kepada makhluknya selain manusia, bukan hanya lebah. Seluruh atmosfer yang ada di jagat raya ini menerima informasi, menerima ilmu dari Allah sebagai cara bagaimana mekanisme keberlangsungan alam semesta. Jadi lebah di sini menerima wahyu, menerima informasi. Lebah ini bukan manusia. Jadi pengertian Nabi kalau dalam benak kita tentu dihubungkan dengan sosok manusia, karena kita berbicara tentang ajaran Allah dan manusia itu. Jadi Nabi di sini tentu berkait dengan manusia. Kalau lebah bukan manusia, meskipun menerima wahyu, dia bukan manusia. Dengan demikian lebah ini tidak bisa dikatakan sebagai nabi. Dan bukan hanya lebah, makhluk-makhluk yang lain juga demikian. Atmosfer juga menerima ilmu, menerima informasi dari Allah untuk berlangsung di kehidupan di jagat raya ini. Kemudian yang kedua, bagaimana pengutusan Nabi Muhammad? Simpel saja. Legitimasi seorang itu menjadi utusan itu adalah saat dia menerima wahyu dan dia diperintah untuk menyebarkan. Tidak perlu distempel, tidak perlu dimaterai begitu. Materai dalam artian apa? Materai ini adalah penunjukan dari Allah. Ketika seseorang diberikan wahyu, diperintah untuk menyebarkan kepada umatnya, tentu dia adalah Nabi dan Rasul. Itu aja jawaban dariku. Terima kasih. Oke, itu dia jawaban terakhir dari Abagus Handi yang sangat bagus, yang telah yang telah dijawab dengan sangat bagus ya pada malam hari ini. Dan jawaban terakhir itu saya harap untuk Bu Uti bisa menerima. Kemudian selanjutnya ini juga adalah untuk Abagus Handi memberikan pertanyaan terakhirnya kepada Bu Uti. Dipersilakan untuk Abagus Handi bertanya kepada Bu Uti yang terakhir kalinya dengan waktu 1 menit, maksimal 2 kali bertanya. Dan waktu akan dimulai pada saat Abagus Handi mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Agar pertanyaanku punya dasar, tolong dibukakan Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Silakan Abagus Handi. Atau mau saya bacakan? Ya, aku bacakan aja ya. Oke, silakan. Jadi di Yohanes 16 ayat 12 ini dikatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, pertanyaanku kepada Bu Uti, apa maksud perkataan ini? Apakah dengan perkataan ini sebenarnya tugas Yesus sebagai Nabi itu sudah paripurna untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, sementara dia mengatakan dia belum mengatakan semuanya? Yang pertama itu. Yang kedua, kalau tadi Bu Uti menyinggung bahwa pengertian Rasul dalam Bible itu adalah utusan Yesus, sementara Yesus adalah Nabi, utusan Elohim. Pertanyaanku, Paulus ini dengan segala kontroversinya ya, tentang dia pernah ketemu Yesus atau tidak, itu tidak kita bahas. Paulus ini sebenarnya utusan Nabi atau utusan Allah? Silakan. Terima kasih. Ya, itulah itu saja Abagus Handi pertanyaannya, atau mungkin ada yang lain? Kan 2 pertanyaannya. Sudah 2. Oh iya, astagfirullahaladzim. Oke, itu dia pertanyaan terakhir dari Abagus Handi yang nanti akan dijawab sama Bu Uti. Namun sebelum itu, saya kembali mengingatkan bahwa acara ini disiarkan secara langsung di channel-channel Muslim kami, yaitu yang pertama channel resmi ISDN Studio Channel, kemudian Farhan Muslim Channel, Nyom Nyom Channel, Ngaji Metal Channel, Yai Haidar Aqua Channel, Sahabat TV Channel, Penegak Islam Channel, Islam Bersaudara 01 Channel, Hasan Madura Channel, Guntur Nugraha Channel, dan juga dari channelnya Bu Uti yaitu Uti Watimena Channel. Dan bagi teman-teman yang ingin menyimak acara ini bisa disimak secara langsung di semua channel-channel yang setelah saya sebutkan. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, atau pengajuan diri untuk menjadi narasumber di Zoom ISDN ini, silakan hubungi call center kami yaitu +4
+1 463 600 9009 melalui WhatsApp. Dan bagi yang ingin masuk atau bergabung menjadi partisipan, link Zoom kami tidak pernah berubah, tetap sama seperti yang dicantumkan dalam tiap undangan acara ini. Dan juga sedikit informasi kembali bagi teman-teman yang berada di live chat maupun yang berada di Zoom, khusus untuk teman-teman Muslim, bagi teman-teman yang ingin masuk ke room tadarus yang ada di Zoom, silakan ketik di kolom chat ya. Untuk teman-teman yang di Zoom, ketik di kolom chat tagar atau pagar tadarus, nanti akan ditarik sama Bang Arman khusus untuk teman-teman Muslim. Dan teman-teman yang berada di live chat itu bisa minta di di kolom chat, minta link Zoom-nya, dan juga mungkin bisa ke channelnya Yai Haidar Aqua Channel, karena di situ juga link Zoom-nya langsung tertera di situ. Jadi mempermudah teman-teman sekalian untuk masuk ke Zoom. Dipersilakan khusus untuk teman-teman Muslim, sekali lagi ya, bukan untuk semua teman-teman kayak teman-teman Kristen, tidak, khusus untuk teman-teman Muslim. Baik, kita langsung masuk ke acara di mana ini adalah jawaban terakhir dari Bu Uti, karena sebentar lagi kita akan masuk ke sesi ketiga. Baik, silakan untuk Bu Uti memberikan jawabannya yang terakhir ini 5 menit seperti biasa, dan waktu akan berjalan pada saat Ibu Uti mulai berbicara. Silakan Bu Uti. Ya, terima kasih. Pak Hadi tadi bertanya ya tentang Yohanes. Saya udah bilang nggak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad ya, karena di dalam Yohanes 14 itu ya, Yohanes 16 lah ya, dikatakan di situ ya. Dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal ya. Jadi roh kebenaran ya. Tetapi di dalam Yohanes 14 kita lihat di situ ya, Yesus menjadikan menjanjikan penghibur, Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran ya. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia ya. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini ya, Muhammad adalah seorang manusia fisik jasmani, tidak mungkin dia bisa masuk ke dalam diri murid-muridnya ya. Lalu dikatakan di situ katanya Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan ya, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Nah, itu dia ya. Roh kebenaran yaitu Roh Kudus itu akan diberikan untuk murid-murid Yesus, eksklusif sekali untuk murid-murid Yesus, karena Yesus menyatakan bahwa dia akan naik ke sorga dan dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya itu sendiri, dan dia akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus ya. Kami mengenal Allah pribadi, Allah yang Tritunggal gitu ya. Bapa yang akan dikirim oleh Bapa, diutus oleh Yesus dalam nama Yesus ya. Itu dia. Ya, di sini dikatakan ya, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, mengapakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan bagi dunia ya. Itu untuk murid-murid Yesus, nggak ada hubungannya untuk yang lain. Lalu di dalam ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus ya. Muhammad bukan Roh Kudus, dia adalah manusia dan dia bukan roh, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, itu kan Roh Kudus diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus. Tiga pribadi Allah Tritunggal itu, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah dikatakan kepadamu. Nah, itu dia ya. Roh kebenaran itu jelas tidak bicara tentang yang lain, dan kerajaan ini akan diberikan kepada yang lain. Itu maksudnya adalah keselamatan untuk seluruh bumi ya, tidak hanya untuk berlaku bagi bangsa Israel. Lalu Bapak di situ saya mau menanyakan ya, Bapak mengatakan bahwa wahyu kepada lebah itu ya,
wahyu kepada lebah itu adalah wahyu seperti biasa. Tetapi saya mau tanya, bagaimana pewahyuan kepada lebah itu? Kalau Bapak mengatakan ada perbedaan bahwa Muhammad mendapat wahyu, lalu lebah juga mendapat wahyu, bagaimana ada perbedaannya gitu loh. Nah sekarang saya juga mau mengatakan ya, Bapak mengatakan apakah akan ada nabi, ya apakah Yesus itu dia nabi atau rasul? Yesus itu adalah nabi yang notabene adalah Tuhan sendiri yang datang ke dunia menjadi nabi, menjadi utusan, menjadi anak manusia dan menjadi anak Allah. Itu dia. Ya, Yesus itu disebut nabi, disebut utusan, disebut anak manusia, disebut Allah secara kemanusiaannya ketika Tuhan itu sudah datang menjadi daging. Tetapi karena dia datang dan berasal daripada Allah, hakikatnya adalah Allah itu sendiri. Alkitab dengan jelas mengatakan dia adalah firman yang telah datang menjadi manusia. Lalu di dalam Al-Bukhari kalau nggak salah 6467 ya, di situ saya pernah baca ya bahwa pengutusan dari Nabi Muhammad adalah ketika dia menerima wahyu di Gua Hira, lalu dia ketakutan, dia pulang, lalu yang mengatakan dia adalah seorang nabi adalah Waraka bin Nawfal. Tidak ada orang lain yang melihat pengutusan yang betul-betul di depan mata orang lain ya, dan nabi disebut nabi adalah diangkat oleh Waraka bin Nawfal ya. Di dalam Al-Bukhari itu panjang sekali, jadi saya nggak usah buka ya, ngabisin waktu. Tetapi kalau mau itu ya buka sendiri ya Bukhari itu. Jadi saya minta di manakah pengutusan yang betul-betul di depan orang secara officially, secara sah menyatakan bahwa nabi adalah seorang rasul, seorang utusan Allah ya, karena jelas dikatakan bahwa dia mendapat wahyu di dalam goa. Alkitab di tempat kami mengatakan bahwa Elohim tidak pernah bekerja secara sembunyi-sembunyi untuk berita yang ingin dia sebarkan ke seluruh rakyat, ke seluruh penjuru bumi. Tidak ada wahyu yang disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Waktunya habis, Bu ya. Uti. Sudah 00. Iya, terima kasih untuk Bu Uti yang telah memberikan jawabannya yang juga sangat bagus, jawaban terakhirnya. Namun waktunya sudah habis ya, tapi jangan bersedih hati ya. Masih bisa dilanjutkan di sesi-sesi selanjutnya. Masih ada 2 sesi lagi ya Bu Uti ya. Oke, itu dia tadi jawaban dari Bu Uti yang menutup dari jawaban dari sesi ini ya. Dengan berakhirnya jawaban Bu Uti ini berakhir juga sesi ini. Namun acara ini belum selesai teman-teman, karena kita masih berlanjut di sesi selanjutnya, yaitu sesi ketiga. Oke, baiklah, sesi kedua telah selesai dan kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi battle, di mana di sesi ini kedua narasumber akan diasah dan uji kemampuannya dalam meramu argumentasinya. Dan di sesi ini juga topiknya akan dikerucutkan dari sesi-sesi sebelumnya supaya bisa lebih tajam lagi, dan diharapkan kedua narasumber jangan sampai keluar rule, baik itu keluar dari topik ataupun menghujat masing-masing kesembahan atau berbicara kasar atau berbicara kotor. Karena jika ada salah satu narasumber yang berkata kotor, berbicara kasar, atau yang saya sebutkan tadi, maka akan dikenakan kartu kuning. Baik, waktu untuk kedua narasumber dimulai 20 menit dari sekarang. Silakan Bagus Handi dan Bu Uti. Ya, saya duluan ya, Pak Handi. Kita jangan rebut-rebutan, saya nggak mau. Kalau Pak Handi ngoceh-ngoceh terus-terus, saya diam aja. Jadi biarkan aja Pak Handi ngoceh-ngoceh ya. Kita harus biasa aja gitu. Ya, Pak Handi, saya mau nanya ya. Jadi saya mau nanya ya, ketika Nabi Muhammad dikatakan dia adalah utusan Allah, tetapi Bapak tadi sudah mengatakan bahwa tidak ada nubuatan ya, orang-orang di luar Muhammad yang mencatat bahwa ada wahyu dari Allah. Sebentar, Buti, sebentar. Waktunya tolong dijalankan ini. Ya. Ya, silakan Bu, lanjut. Ya, ini jadi gini. Tadi kan Pak Handi mengatakan memang tidak ada ya nubuat dari Quran sendiri yang menunjukkan bahwa Muhammad itu dinubuatkan untuk menjadi nabi besar ya, karena memang tidak ada catatan sama sekali yang di luar perkataan Muhammad sendiri yang menyatakan bahwa dia memang akan menjadi seorang nabi ya, selain dari ucapan-ucapan dan klaim-klaim atau pengakuan nabi yang mengatakan dia terima wahyu. Nah sekarang pertanyaan saya ingin sekali melihat ya, saya ingin sekali tahu
ingin tahu pendapat dari Pak Gus Handi ya, bagaimana Nabi Muhammad itu caranya, prosesnya menerima wahyu ya, katanya diturunkan bertahap-bertahap, tetapi bagaimana prosesnya, siapa siapa saksinya dia menerima wahyu, dan ya itu ya, bagaimana proses penerimaan wahyu itu ya, karena dikatakan dia menerima wahyu berturut-turut gitu loh prosesnya, dan siapa saksinya. Karena di tempat kami kalau yang begitu-begitu semua harus ada saksinya, semua terjadi di depan saksi. Jadi kami mempunyai kepastian yang pasti-pasti banget bahwa itu memang berasal daripada Tuhan, ketika Tuhan itu bekerja dengan sangat profesional. Ketika dia mau datang, dia kasih nubuat. Ketika dia sudah datang, dia mengumpulkan saksi-saksi supaya itu menjadi keterangan yang sah. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Nabi Muhammad mengaku dia terima wahyu, siapa saksinya dan bagaimana prosesnya? Silakan, Pak. Jadi kalau soal nubuat Nabi Muhammad di Al-Quran itu, jadi Bu itu jangan salah tangkap begitu. Nubuat secara langsung Nabi Muhammad di Al-Quran yang kemudian Al-Quran menginformasikan Nabi Muhammad secara langsung begitu, bukan begitu pemahamannya. Tadi sudah aku jelaskan, banyak di berbagai ayat yang dirangkum kembali di Al-Quran, ayat yang ditujukan kepada Nabi, para Rasul sebelum Nabi Muhammad itu yang menginformasikan akan datangnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Kalau yang pernah disampaikan kepada Isa itu adalah namanya nanti yang akan datang adalah Ahmad. Jadi jangan dibelintir-belintir lagi begitu. Itu aku sudah jawab berkali-kali begitu. Kemudian kalau Bu Uti menanyakan siapa saksi yang melihat Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah, ini satu logika yang yang gagal begitu loh. Ini sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib dalam hukum pembuktian itu kita tidak bisa membuktikan sesuatu yang gaib itu dengan saksi. Tidak akan pernah bisa. Karena Allah ini tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Kalau Bu Uti menanyakan siapa saksinya, memang aku ganti bertanya sama Bu Uti, siapa saksinya Yesus menerima wahyu dari Bapaknya? Siapa saksinya? Bagaimana prosesnya? Jadi kalau Bu Uti belajar dalam ilmu hukum begitu ya Bu ya, saksi untuk hal-hal yang gaib itu tidak relevan. Karena saksi dalam dunia hukum itu testimoni diaudit itu apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Sementara Allah, sementara Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Jadi kalau Bu Uti mengharuskan adanya saksi tentang seseorang yang menerima wahyu, ini tidak relevan, tidak masuk akal begitu. Itu jawaban dariku. Sekarang aku ganti tanya sama Bu Uti. Sebenarnya yang tegas saja, Yesus ini Nabi atau Allah begitu loh. Karena pengertian dari Nabi, kalau Bu Uti silakan buka lah pengertian dari Nabi, dari manapun silakan buka. Yang namanya Nabi itu orang yang menerima wahyu. Konteksnya orang loh, orang yang menerima wahyu. Apakah penerima ini sama dengan yang memberi, Bu Uti? Jadi tegas saja, Yesus ini sebenarnya menerima wahyu atau pemberi wahyu. Ibu Uti silahkan jelaskan Wahyu 1 ayat 1. Di situ Yesus mengatakan, di situ dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikarunikan Allah kepadanya. Dalam Wahyu 1 ayat 1 itu, nanti tolong ditampilkan ayatnya. Yang menerima itu siapa, yang memberi itu siapa? Silakan Bu Uti, nanti aku yang bertanya. Ya. Tolong ditampilkan Wahyu 1 ayat 1. Tolong nanti Bu Uti jelaskan dengan logik. Siapa yang menerima wahyu dan siapa yang memberi wahyu. Ini untuk mengidentifikasi apakah Yesus itu penerima wahyu atau pemberi wahyu, apakah dia Nabi atau Allah itu sendiri. Silahkan ditampilkan Wahyu 1 ayat 1. Nah, ini pertanyaanku Bu Uti. Di sini, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Allah mengaruniakan apa dan dikaruniakan kepada siapa? Tolong dijelaskan. Bu Uti, silakan. Ya, terima kasih ya. Sebelum saya menjelaskan itu, saya mau menyanggah dulu ya pernyataan dari Pak
Pak Gus Handi mengatakan memang di dalam kitab Bapak ya bahwa Nabi Muhammad memang dia tidak ada yang menjadi saksi tentang nubuat tentang dia. Lalu Bapak mengatakan bahwa di dalam perkataan-perkataan atau perkataan-perkataan yang diklaim oleh Nabi Muhammad bahwa dia menerima wahyu, dikatakan bahwa Isa akan datang, yaitu di dalam Isa sendiri menyatakan bahwa akan datang yang bernama Ahmad. Ya, tetapi maaf di kitab kami itu tidak ada yang seperti itu ya, karena sama sekali tidak menulis tentang Ahmad atau sama sekali tidak menuliskan tentang Muhammad, bahkan Muhammad tidak dikenal sama sekali di dalam Alkitab kami. Adapun yang Bapak mengatakan di dalam Yohanes 14 itu ternyata salah ya, tidak sama sekali mereferensi dan merujuk kepada Muhammad, karena Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa apa yang ditulis oleh Nabi itu, apa yang ditulis atau dinubuatkan di situ adalah untuk murid-muridnya, dan Yesus sendirilah yang akan mengirim roh kebenaran itu, dan roh kebenaran itu sudah datang, Roh Kudus itu sudah datang dan sudah turun di hari Pentakosta, sudah digenapi, sudah di close case-nya gitu, kasusnya sudah ditutup ya, karena itu berhubungan dengan penurunan Roh Kudus untuk murid-murid Yesus gitu loh. Lalu saya juga mau mengatakan Bapak mengatakan wahyu itu adalah yang goib-goib, tidak ada saksi. Tetapi maaf, di tempat kami ketika Musa menerima wahyu atau menerima perintah, menerima firman, banyak bahkan dipersiapkan, dikumpulkan orang begitu banyak untuk menjadi saksi. Ya, untuk menjadi saksi, untuk melihat betapa Elohim itu memang berkata-kata kepada Musa. Ya, lalu dia turun di Gunung Sinai itu, ketika dia turun banyak membuat orang takut dan gemetar dalam gemuruh, dalam api yang menyala-nyala, dalam suara yang menggelegar. Itulah dia. Lalu turunlah loh batu itu, lalu turunlah wahyu itu, ke-10 hukum Taurat itu. Nah, kalau di kami itu wahyu itu adalah perkataan ilahi yang maha kudus, maha suci, maha luar biasa gitu. Jadi ketika diturunkan itu tidak bisa hanya sekedar nurun saja lalu sang nabi hanya mengaku doang gitu. Karena di tempat kami tidak seperti itu. Karena ketika wahyu itu diturunkan dalam keadaan perwujudan ya, dalam keadaan perwujudan yang nyata-nyata bahwa pemberi wahyu itu ada ya. Lalu Bapak mengatakan bahwa tidak relevan sekali, bahwa tidak relevan sekali. Maaf, tetapi yang benarnya adalah di tempat kami bahwa orang yang mengaku menerima wahyu dia relevan. Lagi pula di tempat kami tidak ada yang namanya wahyu itu diwakilkan atau mempunyai perantara ya, karena kami tidak mengenal perantara itu, karena semua nabi-nabi di tempat kami mereka berkata-kata, bercakap-cakap langsung dengan umatnya, dengan nabinya ya, dan Tuhan tidak pernah mengirim perantara untuk mengirimkan wahyunya, sama seperti dia mengutus Musa. Ketika dia mengutus Musa, dia berbicara kepada Musa secara langsung, dan Musa berhadapan muka dengan Elohim itu gitu loh. Ya, Musa memandang Elohim itu dan Elohim itu menampakkan diri kepada Musa. Itulah dia, pewahyuan itu seperti itu. Jadi kami semuanya bingung ketika ada nabi yang mengaku nabi tetapi dia tidak menerima wahyu langsung dari Allahnya, melainkan Jibril. Lalu Jibril pun sama sekali tidak ada perwujudannya gitu, tidak ada yang ini. Bahkan saya membaca ya, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berbicara kepada Allah gitu. Ya, nah ini sekarang Bapak tolong jawabkan ke saya, bagaimana Bapak mengatakan? Iya, sebentar. Sebelumnya Bu Uti jawab dulu. Apa? Jawab apa? Wahyu 1 ayat 1 itu maksudnya gimana? Mana buka lagi? Ya, saya buka ya. Wahyu 1 ayat 1. Kenapa? Itu maksudnya gimana? Kami Yesus itu tercatat kan di kitab Bapak, wahyu itu bukan wahyu, Pak, firman, Pak. Wahyu dengan firman itu lain. Enggak, host silakan ditampilkan Wahyu 1 ayat 1. Aku pengen mendengar pemaparan dari Bu Uti. Ini pemahamannya yang benar, yang pas, yang mendekati kebenaran, yang tepat seperti apa. Wahyu 1 ayat 1. Posisi Yesus sebagai apa di situ? Silakan. Iya, wahyu 1 di sini kami wahyu itu adalah firman, Pak. Kami tidak sebetulnya ini wahyu itu kata enggak, makanya dibaca dulu. Iya, inilah wahyu Yesus Kristus, inilah firman Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, yang diterima oleh Elohim kepada Yesus, supaya ditujukannya. Yang mengaruniakan siapa ini? Yang mengaruniakannya adalah Elohim ya. Nah, sekarang begini, Pak. Ini dikaruniakan kepada siapa? Dikaruniakan kepada Yesus, tetapi Yesus dengan jelas mengatakan barang siapa menuruti firman-Ku. Yang dikaruniakan apa ini? Yang dikaruniakan apanya? Yang dikaruniakan adalah apa maksudnya?
Ini kan inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ada 3 hal yang bisa aku identifikasi di sini. Allah mengaruniakan wahyu kepada Yesus. Nah, salahnya apa, Pak? Posisi Yesus ini sebagai apa? Nah, posisi Yesus adalah sebagai anak Allah, sebagai penerima firman, ya, sebagai penerima wahyu, penerima firman. Dia adalah anak Allah. Dengar dulu ya. Ya, memang dengar. Kami mengenal Allah yang Tritunggal. Jadi jangan sama-samakan dengan konsep Bapa. Yesus ketika dia datang menjadi manusia, dia adalah anak Allah yang tunduk kepada Bapanya, anak Allah yang berdoa kepada Bapanya, dan anak Allah yang menuruti perkataan Bapanya. Itu dia pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Tetapi Yesus jelas menyatakan bahwa dia itu datang dan keluar dari Bapa. Dia adalah firman-Nya Bapa. Ketika dia firman itu menjadi manusia, dia disebut utusan. Ya, utusan itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia mengatakan dia menerima firman. Tetapi sekali lagi dia mengatakan yang menerima firman itu, firman itu adalah apa? Ya, ketika dia mengatakan dia menerima firman itu diam di dalam dirinya sendiri. Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya, ya. Itu memang itu memang 2 pribadi tetapi tidak terpisah, Pak. Satu oknum, Allah Tritunggal. Itu dia loh. Jadi Bu, kalau kita jujur pada bahasa dan logika, kalau kita kami nggak kenal logika, Pak. Jangan rocos. Tadi Buti saya nggak mau percaya dengan Tuhan yang main logika, karena disebut Tuhan saja itu sudah diambang atau sudah di luar logika manusia. Itulah namanya Tuhan. Kalau ada nama Tuhan yang masuk logika, itu bukan Tuhan, Pak. Kita berdiskusi itu tentu membawa sebuah dalil, dan dalil itu kita pahami, kita tafsiri dengan logik kita, begitu loh. Oh, nggak bisa, Pak, nggak boleh, Pak. Terus diskusi ini nggak bawa logik begitu? Ya, enggak, Pak. Masalahnya begini, kita bicara tentang ketuhanan, kita bicara tentang hal-hal yang di luar nalar pikir manusia. Ya, ketika Tuhan menjadi manusia itu memang tidak logik. Tetapi kalau kita lihat dari mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, itu kalau kira-kira ayat 1 Wahyu 1 ayat 1 itu dibalik itu boleh. Maksudnya? Inilah wahyu Bapa yang dikaruniakan Yesus kepadanya, gitu boleh? Enggak, Pak. Ya, itulah itu kami mengenal. Tidak boleh, kenapa? Ya, karena pribadi Yesus itu dia adalah anak Allah. Memang dari awal sudah anak Allah, bukan Allah Bapa, tetapi dia sehakikat dengan Bapa. Di mana indikasi di Bible bahwa anak Allah itu adalah Allah sendiri, di mana? Di dalam Yohanes 8 ayat 24. Yang namanya anak Allah itu tentu bukan Allah, Uci. Suka-suka kami. Alkitab kami mengatakan, Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Diskusi jangan bawa logik, ya selesai diskusinya. Ya iya, karena bukan logika kita itu kita mainkan, kita maksimalkan untuk menafsirkan, untuk memahami ayat-ayat yang ada di kitab suci. Tanpa membawa akal tidak ada perdiskusian. Kemudian kalau Bukti mengatakan bahwa seorang nabi itu kalau menerima wahyu dari Tuhan harus ada saksinya. Iya dong. Bagaimana dengan perkataan Yesus bahwa suara bapaknya tidak bisa didengar, bapaknya tidak bisa dilihat, itu bagaimana? Kalau Bukti mengatakan Nabi Musa saat menerima wahyu banyak orang yang mendengarnya, Allah berbicara kepadanya, itu lalu bagaimana dengan perkataan Yesus bahwa bapaknya tidak bisa didengar? Salah perkataan. Itu kan konteksnya di mana tuh? Di Yohanes 5 kan, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Itu kan konteksnya itu untuk orang Farisi itu. Yesus bicara kepada orang Farisi itu, kamu nggak pernah dengar suaranya karena kamu nggak bertuhan, kamu nggak pernah sensitif dengan firman Tuhan, kamu tidak pernah mengenal Tuhan. Itu maksudnya, Pak. Bukan karena Tuhan nggak boleh didengar, nggak boleh dilihat. Siapa saksinya Nabi Musa menerima wahyu dari Allah itu siapa Nabi? Lah itu yang di dalam Keluaran, Pak. Yang di dalam Keluaran jelas dibaca di situ kan. Siapa yang di situ tegas mengatakan Saksinya adalah orang-orang justru sebelum dia bertemu dengan Elohim itu, kamu baca dulu, Pak, di dalam Keluaran itu, Keluaran 19, mereka sudah dikumpulin, mereka berdiri jauh-jauh di bawah, mereka melihat itu guru gemuntur, bahkan banyak mati dari mereka, Pak.
Sudah Jadi dikumpulin, begini, sudah dipersiapkan. 3 hari sebelumnya sudah dipersiapkan. Jadi Itu begini, ada saksi, Pak. Kami kalau- punya saksi. Kalau kami itu lebih mempercayai apa yang diomongkan oleh Yesus, bahwa Bapaknya tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Bahkan Musa ketika mencoba dalam tanda kutip sombong untuk melihat zat Allah, tersungkur dia, pingsan dia. Jadi Ya, kalau- iya. kalau kami percaya dengan omongan Yesus. Ya, kalau percaya omongan Yesus, Pak. Nih, tak kasih tahu ya. Yesus mengatakan Bapa itu diam di dalam aku dan Bapa adalah satu. Apa yang Kalau kukatakan itu kepadamu Allah tidak itu, kukatakan dari kalau- diriku kalau- sendiri. kalau- Kalau kalau percaya itu- Yesus, terima Yesus, Pak, dibaptis, Pak. Kalau ibu memaknai itu sebagai sesuatu yang beneran, lalu bagaimana dengan perkataan Paulus bahwa dia berada pada diri Yesus, Bapaknya berada di dalam diri dia? Apakah Paulus juga bagian dari ketuhanan? Apa sih perkataan Paulus Bapak berada dalam dirinya? Pak, nih tak kasih tahu, Pak ya. Yesus mengatakan kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak itu pernah. maksudnya gimana? Saya lihat, Gimana? saya kasih tahu Bapak salah konsep, salah mengerti, salah makna di Jadi, situ. menurut- Dengarkan saya, karena itu Yesus berbicara kepada orang Farisi yang mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak kenal Tuhan, tidak pernah mendengar suara Tuhan, tidak pernah melihat wajahnya. Itu artinya orang-orang yang mati rohaninya, nggak pernah tahu apa-apa Saya tentang tanya Tuhan. sama Bu Itu Uci. untuk orang Farisi ya. Kalau Yesus sendiri, Elohim itu sendiri dari awal dia menampakkan diri ya. Ingat, Tuhan kami menampakkan diri justru di awal-awal itu dialah yang memimpin bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Dia menampakkan diri dalam tiang api, tiang awan. Dia menampakkan diri dalam berbagai manifestasi. Kami mengenal Allah yang penampakan, Allah yang berwujud, Allah yang terbukti, Allah yang nyata, Allah yang pasti-pasti, bukan yang mengaku-mengaku doang, Pak. Jadi nggak ada ayatnya di tempat kami yang menunjukkan bahwa Tuhan itu nggak bisa dilihat, nggak ada aturannya. Tuhan kami memang tidak bisa dilihat, tetapi maunya bisa dilihat, gitu loh. Aku ganti namanya sama Uci. Aku ganti namanya sama Uci. Kapan Yesus berkomunikasi, Yesus berbicara dengan Bapak itu kapan? Sebutkan ayatnya Yesus berbicara sama Bapak. Loh, dia kan sering berdoa, Mana? Pak. Kalau ada- Dia kan sering berdoa. Ya Bapak, kiranya. Kerap berdoa. Iya, dia kan sering berdoa. Bahkan ketika waktu dia dibaptis itu, waktu dia dibaptis. Pak, saya mau tanya, Pak, sekarang bagaimana? Bapak maksa-maksa ya? Dulu. Maksa-maksa nih. Dulu. Apa? Jadi kalau kami lebih percaya omongan Yesus bahwa karena Allah itu zat yang maha adikodrati, sementara manusia punya keterbatasan dengan indera, dengan telinga kita, dengan mata kita. Mata kita ini tidak bisa melihat seluruh fenomena yang ada di depan kita. Gelombang elektromagnet, sinyal HP pun mata kita tidak mampu, telinga kita pun. Nah, makanya kalau begitu Pak kalau begitu jangan bilang Tuhan harus masuk logika. Dengan ngomong begini Bapak nabrakin kepala Bapak sendiri, jedotin di tembok. Katanya Tuhan harus masuk logika, tetapi Bapak harus jedotin kepala Bapak di tembok, katanya harus pakai logika. Lah, ketika itu Bapak juga bilang Tuhan Bapak itu jangan nggak kelihatan, nggak masuk. Aduh, bagaimana ini? Sendirinya itu kontradiksi. Sendirinya bilang Tuhan harus masuk logika, lalu tadi baru bilang Tuhan tidak masuk logika, tidak bisa dilihat, tidak apa, jangan masuk. Aduh, terbalik nih, kontradiksi. Nah, sekarang Tuhannya Bapak bagaimana? Bagaimana dengan Tuhannya Bapak ya? Bagaimana dengan Tuhan Bapak? Tuhan kami jelas, Alkitab kami menyatakan Dia itu Allah yang maunya dilihat, Allah yang hadir, Allah yang omnipresent. Tuhan kami itu Allah omnipresent, ada di mana-mana dan Dia hadir. Oleh sebab itu Dia dikatakan Immanuel karena Dia menyertai kami. Nah, sekarang Tuhannya Bapak kasih tahu ke saya seperti apa Tuhannya Bapak itu, ya. Seperti apa penyertaan Tuhan Bapak itu? Tuhan ini ngobrol sama Bapak, melihat Bapak. Yesus itu kapan melihatnya? Yesus saja lah tokoh yang paling agung yang Uti anggap sebagai tokoh yang paling agung. Kapan Yesus berkata-kata sama Bapak? Kapan Yesus berkata-kata kepada Bapak ketika Yesus dibaptis Elohim dari atas langit? Inilah Dia memperkenalkan kepada Yohanes, ya, itu ngobrol itu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mengenalkan kepada Yohanes siapa Dia. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana Allah berkata-kata kepada Muhammad? Ya, pernahkah Allah ada bukti ngomong-ngomong dengan Muhammad? Oh, udah mati ya? Ya.
Ya, waktunya habis Bu Uti. Kalau di HP saya itu berbunyi kalau timer Oh kalau ya, saya silakan. iya, waktunya habis. Iya. Semangat sekali ini Bu Uti sama Gus Handi ini di sesi battle ini. Oke, itu dia tadi kata-kata yang selalu mungkin kita itu selalu ingat ya kalau di grup. Omnipresent, Tuhan itu omnipresent. Iya dong, emang omnipresent. Tuhan kami omnipresent. Iya, sebentar Bu Uti. Ya, itu dia tadi sesi ketiga kita, sesi battle yang sudah telah selesai. Disilakan untuk bagi kedua narasumber Bagus Handi dan Bu Uti untuk untuk istirahat sejenak selama 1 menit. Mungkin haus selama di sesi battle ini kan mengeluarkan suara, tidak ada istirahat henti-hentinya. Kalau kayak di sesi kedua kan masih ada jeda, dan ini tidak ada jeda sama sekali. Silakan Bu Uti dan Bagus Handi istirahat sejenak, minum. Bu Uti takutnya nanti batuk-batuk lagi seperti enggak, saya sudah sembuh kan, sudah sembuh saya batuk. Selagi kedua narasumber istirahat, saya juga ini kembali mengingatkan bahwa acara ini disiarkan secara langsung di channel-channel kami, channel Muslim, yaitu yang pertama channel ISDN Studio Channel, kemudian Evaran Muslim Channel, kemudian Nyom Nyom Channel, Ngaji Metal Channel, Yai Haidar Aqua Channel, Islam Bersaudara Channel, Sahabat TV Channel, Penegak Islam Channel, Hasan Madura Channel, Guntur Nugraha Channel, dan yang terakhir channelnya Bu Uti itu Uti Watimena Channel. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton acara-acara ini, silakan disimak di channel yang saya sebutkan tadi, di channel mana saja silakan, dan silakan di subscribe channel yang saya sebutkan. Dan juga bagi teman-teman yang ingin yang ingin memberikan kritik, saran atau pengajuan diri untuk menjadi narasumber di Zoom ISDN yang seperti berlangsung di acara ini, silakan hubungi call center kami, yaitu 09009 melalui WhatsApp. Dan juga bagi teman-teman yang ingin bergabung untuk menjadi partisipan untuk menyimak secara langsung di Zoom ini, link Zoom kami tidak pernah berubah, tetap sama seperti yang dicantumkan dalam tiap undangan acara ini. Dan juga info sekali lagi bagi teman-teman Muslim yang ingin mengikuti tadarusan di Zoom ISDN, kita ada breakout room dan ada room tadarus. Dan untuk teman-teman yang berada di Zoom, partisipan yang berada di Zoom, silakan tulis di kolom chat pagar atau tagar tadarus. Nanti akan ditarik sama Pak D. Armandan. Untuk teman-teman yang berada di live chat, silakan meminta link Zoom-nya di kolom chat. Dan juga bisa teman-teman langsung menuju ke channelnya Yai Haidar Aqua Channel, karena di sana link Zoom-nya langsung tertera ya teman-teman. Jadi itu mempermudah teman-teman yang ingin bergabung ke Zoom ini untuk mengikuti acara tadarusan di breakout room. Ya. Dan atau mungkin teman-teman yang ingin ingin masuk ke Zoom, mungkin bisa hubungin nomor yang saya sebutkan, yaitu call center kami yang nomornya tertera di atas layar Zoom channel kami, yaitu channel ISDN. Nomornya tertera di atas ya teman-teman. Oke, itu dia tadi sesi battle, sesi ketiga yang telah selesai. Saya harap untuk kedua narasumber juga telah selesai istirahatnya, minum-minum, relaksasi sebentar. Dan untuk ini kita akan masuk sesi keempat, yaitu closing statement. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin nantinya bertanya di sesi selanjutnya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber atau menanggapi, silakan raise hand terlebih dahulu biar mempermudah kita untuk melihat nanti siapa yang sudah raise hand. Baik, selanjutnya adalah closing statement dari kedua narasumber. Karena tadi yang di opening statement juga adalah dari Bagus Handi, maka untuk yang pertama ini adalah dipersilakan untuk dari Bu Uti closing statement dengan waktu yang diberikan 7 menit seperti biasa Bu Uti. Dan waktunya akan berjalan saat Ibu Uti mulai berbicara. Silakan Bu Uti. Ya, terima kasih ya closing statement. Silakan, ini ya. Halo Bu ya. Uti.
closing statement ini saya akan gunakan ya 7 menit ya. Ya kalau gitu karena panjang ya saya ambil kesimpulan aja ya dari perdebatan kita ya, dari dialog inilah, bukan debat ya, dari dialog. Ya, dari pertama sudah dikatakan ya, Pak Handi sudah mengatakan bahwa memang ya, satu poin yang saya ambil bahwa memang tidak ada nubuat yang menceritakan dari orang lain yang mempersiapkan jalan untuk Nabi menjadi Rasul ya. Tidak sama seperti kedatangan Yesus, karena kedatangannya itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan ribuan tahun sudah mengkonfirmasikan bahwa akan ada penebus, akan ada juru selamat ya, juru selamat manusia, dialah yang akan menghapus dosa dunia ya, sudah dipersiapkan oleh orang lain, oleh nabi-nabi yang lain. Tidak ada kejadian yang seperti itu di dalam Al-Quran ya. Nabi Muhammad, kata Handi memang tidak ada yang menubuatkan dalam kitab Quran sendiri, karena Al-Quran itu adalah perkataan-perkataan Nabi Muhammad ketika dia menerima wahyu. Lalu yang saya mau bilang lagi, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, tidak ada bukti apa-apa juga ya, tidak ada pengaruh apa-apa atau tidak ada kejadian peristiwa besar yang terjadi pada saat wahyu itu diturunkan. Lagi-lagi tidak sama dengan kami punya. Ketika wahyu itu diturunkan kepada Musa diberikan, atau Musa menyuruh umatnya untuk berkumpul di bawah Gunung Sinai itu. Mereka berkeliling untuk menyaksikan secara kasat mata, menyaksikan dengan sebagai saksi mata betapa Elohim itu ada mewahyukan kepada Musa. Ketika diturunkan 10 perintah Allah itu di Gunung Horeb itu lengkap dengan perwujudannya, dengan guru api yang menyala-nyala, dengan suara yang menggergar, bahkan banyak yang mati di antara mereka gitu loh. Itulah sebabnya mereka minta kepada Musa supaya kalau Elohim itu datang lagi tanpa membuat mereka mati, minta dalam wujud seorang nabi saja. Dialah nabi yang sudah dinubuatkan oleh Musa, bahwa seorang nabi akan datang, nabi yang notabene adalah Elohim yang menampakkan diri tanpa membuat mereka mati. Mereka meminta dalam wujud seorang nabi. Elohim datang dalam wujud seorang nabi dan dinubuatkan di dalam Ulangan 18 itu. Ya, lalu ketika Pak Handi mengatakan bahwa yang namanya nabi itu adalah penerima wahyu. Ya, tetapi saya pernah membaca di dalam Quran bahwa binatang lebah pun mendapat wahyu. Jadi apakah ini sama standarnya atau kadarnya dengan Nabi Muhammad yang menerima wahyu? Apakah bisa juga lebah dibilang nabi karena nabi menerima wahyu gitu? Ini pun tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari Handi. Lalu Handi kembali mengatakan bahwa di dalam Yohanes 14 itu mengatakan bahwa itu adalah nubuat tentang Nabi Muhammad. Tetapi maaf sekali lagi sudah saya kasih tahu bahwa itu adalah nubuat tentang Roh Kudus yang akan diberikan kepada murid-muridnya di hari Pentakosta, karena Yesus sudah akan naik ke sorga. Dan itu sangat-sangat eksklusif, khususnya hanya untuk murid-murid Yesus, dan itu sudah terjadi di hari Pentakosta. Kasusnya sudah tertutup dan tidak ada celah bagi siapapun untuk mengklaim bahwa nubuatan itu untuk dirinya gitu kan. Lalu Pak Handi juga mengatakan bahwa Yesus itu manusia, apa Yesus itu utusan atau nabi? Ya, saya sudah kasih tahu bahwa Yesus itu ketika dia datang ke dalam dunia, Elohim ketika dia mengutus firman-Nya, firman itulah yang disebut utusan. Jadi utusan dengan pengutus itu ya berdasarkan satu hakikat yang sama ya. Tidak sama dengan Pak Handi yang mengutus umatnya, mengutus jongosnya atau mengutus anak buahnya untuk pergi. Lalu Pak Handi diam di tempat. Utusan buat Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya, di dalam Roma 8 ayat 3 itu jelas yang dimaksud utusan itu adalah daging kejasmanian Yesus itu. Dia bukan saja disebut utusan, tapi dia juga disebut nabi. Tetapi sudah dikasih tahu di dalam Ulangan itu bahwa nabi buat Yesus itu adalah Elohim sendiri yang menampakkan diri tanpa membuat bangsa itu mati. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Lagi-lagi lalu di situ Pak Handi apalagi ya? Ya, Pak Handi mengklaim bahwa penghibur atau roh kebenaran itu adalah nabinya gitu. Tapi saya sudah jawab ya, saya sudah bantah itu sama sekali tidak benar ya. Lalu dikatakan bahwa Isa juga telah
Di dalam Quran ada perkataan Isa menubuatkan kedatangan tentang Ahmad. Saya nggak tahu ini Isa apakah ini maksudnya Yesus atau bukan. Tetapi kalau yang dimaksud Isa ini adalah Yesus, di dalam kitab kami tidak pernah satupun ada yang menubuatkan tentang Ahmad. Adapun yang ribut-ribut waktu itu dikatakan Mahmadin itu juga salah pengertian, yang nggak ada hubungannya dengan Muhammad ya, sama sekali nggak ada. Itu hanyalah klaim semata. Lalu saya mengatakan kepada Pak Handi, siapa yang menerima siapa saksi Nabi Muhammad menerima wahyu atau Nabi Muhammad di dalam pengutusannya, siapa yang menjadi saksi? Pak Handi juga tidak bisa memberitahukan kepada saya. Pak Handi mengatakan bahwa siapa saksi yang menerima wahyu itu adalah itu karena berasal itu adalah soal keilahian ya, Pak Handi mengatakan begitu. Jadi nggak perlu saksi. Tetapi maaf sekali lagi saya sudah bilang bahwa saksi di tempat kami itu sungguh-sungguh nyata, apalagi dalam hal yang seperti ini ya, karena Tuhan bekerja profesional, sangat-sangat profesional. Tidak ada nabi yang diutus secara sembunyi-sembunyi. Alkitab kami mengatakan tidak ada nabi setelah bangsa Israel, setelah Yesus tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Dan Alkitab telah mengatakan barang siapa telah menambahkan atau mengurangi satu bagian saja dari isi kitab ini, terkutuklah dia gitu. Itulah kesimpulan dari apa yang telah kami bicarakan. Silahkan Pak Handi menyanggahnya atau apapun juga, tetapi saya sudah memberi konfirmasi inilah dia yang sebenarnya. Ya, kalau mau ditambahkan atau mau disanggah silahkan saja, tetapi inilah kebenarannya. Saya sudah mengatakan inilah kebenarannya, inilah jawabannya. Apa yang saya katakan semuanya berdasarkan dalil dan itu tertulis di Alkitab kami, dan itulah kebenarannya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Uti yang telah memberikan closing statement-nya dengan sangat baik dan sangat bagus juga. Waktunya sesuai dengan waktu ya, pas banget habisnya. Dan selanjutnya dipersilakan juga untuk dari tim yaitu Abagus Handi untuk memberikan closing statement-nya. Karena ini adalah closing statement, diharapkan juga untuk Abagus Handi memberikan statement terakhirnya di closing ini semaksimal mungkin. Dan waktu yang diberikan sama seperti Bu Uti yaitu 7 menit dan akan dimulai saat Abagus Handi berbicara. Silakan. Terima kasih. Sebelum memberikan closing statement, ya termasuk bagian closing statement lah. Sebenarnya apa yang ditanyakan itu sudah aku jawab semuanya. Jadi permasalahannya bukan pada kemampuanku menjawab, tetapi lebih pada kemampuan Bu Uti untuk menerima jawabanku. Jadi yang salah itu pada logiknya berpikir. Karena aku sudah menjelaskan dengan begitu rinci. Adapun orang yang aku beri penjelasan mampu menangkap atau tidak itu urusan yang lain. Jadi sekali lagi di Al-Quran itu banyak sekali ayat yang ditujukan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad tentang akan adanya Rasul terakhir, Nabi terakhir, Khataman Nabiyyin, yaitu Nabi Muhammad. Itu bisa kita temukan di As-Saff ayat 6, kemudian di Al-An'am ayat 20, mengenal dia seperti anaknya sendiri. Kemudian di Al-A'raf 157, mengikuti Rasul yang ummi, yang tercatat di Taurat dan Injil. Itu kalau di Bible bisa kita temukan selaras dengan Yesaya 29 ayat 12, kitab yang diberikan pada yang tidak mampu membaca. Kemudian soal tentang indikasi yang lain, tegas sekali di Matius 21 ayat 43, Yesus mengatakan kerajaan Allah akan berpindah daripadamu. Itu ada satu penegasan bahwa kemuliaan ajaran Allah ini akan berpindah dari bangsa Israel ke luar Israel, di luar Israel yang akan memegang estafet itu. Dan karena bangsa yang tadi yang sudah disebutkan itu adalah keturunan dari Ishak, tentu yang dimaksud dengan bangsa yang lain adalah yang saudaranya yang masih dalam garis keturunan Abraham, yaitu dari bangsa keturunan Ismail. Kemudian soal penolong lain, penghibur yang akan bersaksi tentang Yesus, dengan syarat Yesus itu pergi. Dengan syarat Yesus itu pergi, tentu yang akan datang itu bukan bagian dari diri Yesus, tentu figur yang lain. Dan siapa sih yang sekarang ini
banyak mengimani, bersaksi tentang kemuliaan Yesus, tentang kemuliaan Isa, itu adalah umat Islam. Batal imannya umat Islam kalau tidak mempercayai Isa atau Yesus itu sebagai sebagai salah satu dari Rasul besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita temukan lagi di Ulangan 18 ayat 18 bahwa Nabi yang dimaksud itu sama seperti Musa. Musa mempunyai syariat. Musa pejuang membebaskan umatnya dari perbudakan. Musa punya syariat, Nabi Muhammad punya syariat. Kalau ini diidentifikasi sebagai sosok Yesus, selain tidak sama, tidak relevan, karena Yesus tidak punya syariat. Yesus hanya melakukan penggenapan dari Torah. Apalagi kalau punya kesimpulan ini dimaksudkan kepada Yesus, ini akan lucu sekali. Kedatangan Tuhan dinubuatkan, ini sebenarnya Nabi atau Tuhan begitu loh. Kalau Nabi yang dimaksud sama seperti Musa ini adalah Yesus, berarti Yesus ini statusnya hanya Nabi bukan Tuhan. Ini akan kontradiktif. Karena itu begitu sulit sekali untuk menjelaskan tadi dari Bu Uti Watimena bahwa sebenarnya Yesus ini utusan atau Allah itu sendiri. Padahal kalau kita mau jujur pada bahasa dan logika, banyak sekali ayat-ayat di Bible yang menegaskan bahwa Yesus itu adalah utusan. Tentu saja sebagai orang yang berpikir logik, aku lebih mempercayai apa yang dikatakan Yesus daripada kesimpulan berapapun orang jumlahnya. Karena Yesus sendiri mengatakan dia hanya utusan. Dia diutus oleh Bapaknya. Dia diutus menerima firman disampaikan kepada umatnya. Kemudian kalau soal wahyu itu harus ada orang yang menyaksikan. Ketika Allah memberikan wahyu, ada orang yang menyaksikan dan mendengar. Ini juga bertentangan dengan omongan Yesus sendiri. Sekali lagi aku lebih percaya pada omongan Yesus bahwa Bapaknya tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Adapun kejadian yang terjadi pada Musa itu karena kebebalan bangsa Israel, kaum Israel yang saat itu menantang Nabi Musa, meminta kepada Nabi Musa untuk membuktikan bahwa Allah itu hadir. Tetapi ketika Allah baru menampakkan nurnya saja, sudah berantakan semua, pingsan Nabi Musa itu. Karena dalam Al-Quran memang tegas di Asy-Syura ayat 51, tidak ada satupun dari manusia di muka bumi ini yang pernah bercakap-cakap langsung dengan Allah. Semuanya melalui tabir atau melalui perantaraan. Demikian juga Yesus, dia mengatakan Bapaknya tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Itu semua karena keterbatasan indera manusia. Mata kita ini tidak bisa melihat seluruh fenomena-fenomena yang ada di depan kita. Kita tidak bisa melihat gelombang elektromagnetik, kita tidak bisa melihat sinyal dari HP dan lain sebagainya. Bahkan mata kita dalam berbagai dalam satu momen tertentu masih kalah dengan ayam. Ada satu hadis Nabi yang luar biasa yang mengatakan malaikat bisa ayam bisa melihat malaikat. Ternyata retina ayam ini mampu menangkap sinyal, menangkap infrared. Jadi mampu menangkap infrared, sementara malaikat itu tercipta dari nur atau cahaya. Jadi mata ayam lebih bisa mendeteksi kehadiran malaikat. Inilah salah satu yang menyebabkan peneliti yang meneliti soal retina mata ayam ini kemudian masuk atau mualaf menjadi orang Islam. Jadi sekali lagi bahwa nubuat atau kedatangan tentang Nabi Muhammad ini seperti yang dikatakan di Al-Quran itu tercatat di Taurat dan Injil. Ini sudah aku uraikan bagaimana Yesus mengatakan akan datang sosok yang lain. Tentu saja soal nubuat ini tidak harus dengan spesifik namanya. Dia bisa dilihat dari ciri-cirinya, dari indikasinya, dari karakternya. Dan sekali lagi karakternya adalah sama seperti Musa, mempunyai syariat, seorang pejuang. Bahkan di Bible dikatakan dia akan menegakkan seluruh hukum di muka bumi ini. Kalau tidak salah itu bisa kita temukan di Yesaya 42 ayat 1-4. Nabi ini akan menyatakan hukumnya kepada bangsa-bangsa, menegakkan hukumnya di seluruh penjuru muka bumi. Dan sekali lagi, Nabi yang dimaksudkan ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dan sangat konyol sekali kalau Nabi yang dimaksudkan ini adalah Isa atau Yesus, sementara Bu Uti punya keyakinan Isa itu adalah Tuhan, dan yang menjadi Nabi tentu bukan Tuhan, dan Tuhan itu tentu bukan Nabi. Sekian dari Kut, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Agus Handi yang telah memberikan closing statementnya yang juga sangat bagus pada malam hari ini.
dengan berakhirnya closing statement dari Bagus Handi, maka berakhir juga di closing sesi keempat ini ya, sesi closing statement.